seorang prajurit cadangan dari pasukan pertahanan Israel, IDF, Ari Rosenfeld membelot dan mengkhianati negaranya. Pasalnya, tentara IDF ini membocorkan dokumen keamanan PM Israel Benyamin Netanyahu hingga memberikannya kepada mata-mata Iran. Dikutip dari The Times of Israel, kasus ini sempat disembunyikan dan belum boleh dipublikasikan sampai Ari Rosenfeld mendapat dakwaan. Peristiwa itu bermula saat Ari Rosenfeld terlibat dalam skandal pencurian dan kebocoran dokumen kantor keamanan Netanyahu. Lantas, tentara IDF itu berada dalam satu sel dengan seorang prajurit Angkatan Laut Israel. Pemindahan sel tahanan itu rupanya merupakan permintaan dari prajurit Angkatan Laut Israel tersebut. Adapun prajurit dari Al-Israel dipenjara selama 33 bulan karena menjadi mata-mata untuk Iran. Namun Rosenfeld justru membocorkan dokumen rahasia kantor Netanyahu kepada prajurit Angkatan Laut Israel itu. Sayangnya hingga saat ini tak diungkap data atau dokumen penting yang dibocorkan kepada mata-mata Iran. Dua warga Palestina dilaporkan melakukan aksi teror di tepi barat yang diduduki. Pelaku menembaki sebuah bus dan dua mobil hingga mengakibatkan 3 warga Israel tewas. Dikutip dari Serambi News, peristiwa itu terjadi di desa Al-Funduk yang diduduki di Kalkilia di tepi barat. Operasi tersebut dilakukan oleh 2 warga Palestina yang menargetkan 2 mobil dan sebuah bus di Jalan Raya Rut 55. Tak hanya 3 korban yang tewas, namun beberapa warga Israel mengalami luka parah dan mendapat perawatan medis. Layanan ambulans Magen David Adom melaporkan setidaknya 9 terluka parah dalam operasi perlawanan. Militer Israel mengklaim hingga saat ini masih melakukan pengejaran terhadap 2 warga Palestina itu. Di satu sisi, Hamas mengklaim militannya berhasil melakukan operasi Kalkilia yang heroik. Operasi itu terjadi saat ketegangan meningkat secara signifikan di tepi barat. Militer Israel merilis rekaman seorang pria yang disebutnya sebagai anggota Hamas Selasa 7 Januari 2025. Lewat akun X-nya, pasukan pertahanan Israel atau IDF itu menyebut tengah menginterogasi Anas Muhammad Faiz al-Sharif yang ditangkap saat melakukan operasi di area rumah sakit Kamal Adwan di Jabalia. Dikutip dari Ynet News, pria berusia 21 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya merupakan seorang petugas kebersihan di RS tersebut. Anas pun menyatakan bahwa ia bergabung dengan Brigade Al-Qassam di tahun 2021 silam. IDF lantas menanyakan apa saja yang dilakukan Hamas di dalam rumah sakit. Anas pun menjawab bahwa prajurit Hamas memindahkan peralatan dan senjata ke fasilitas medis itu. Militan Palestina itu disebut melakukan pengintaian dan patroli saat tengah malam. Di pagi harinya, Hamas akan mendistribusikan granat serta amunisi mortir untuk menyerang tank. Anas Muhammad Faiz أبلغ من العمر 21 عام أعمل لدى مستشفى كمال عدوان مشرف للنظافة التحقت في كتاب القسام في سنة 2021 لدى قوات النخبة في كتيبة الغربية وين المستشفى؟ في داخل مستشفى كمال عدوان. وانت موجود في المستشفى عدوان كمال عدوان، مين كان موجود هناك هنا؟ كان موجود هناك الأشخاص أو طاقم الكادر الطبي الذي أنا أتعامل معه بشكل يومي وبشكل مباشر، وكان يوجد هناك نشطاء من حماس، من الجهاد الإسلامي، من ألوية الناصر، من مختلف التنظيمات في شمال قطاع غزة. ليش تخافوا بمستشفى المتطرفين؟ يظنون أنها ملاذا آمنا لهم لأن الجيش لا يقدر على استهدافها بشكل مباشر. شو قصدك لما أنت بتقول إنه ملاذ أمن؟ لأنه يتواجد فيها المدنيين والمرضى. بفكروا إنه الجيش لا يقصد إنه ويظنون أن الجيش لا يمكن أن يستهدفه بشكل مباشر كصاروخ F-16 أو يتم نفس غير ما تفهموا. هلا لما كانوا النشطاء موجودين بالمستشفى شو كانوا يعملوا؟ النشطاء كانوا موجودين ينقلون العتاد، الأسلحة مثل الكلاشينكوف، مثل الرصاص، مثل المسدسات، يتم
نقلها من وإلى المستشفى، من الخارج إلى الداخل ومن الداخل إلى الخارج في المستشفى. يتم خروج عناصر الرصد والاستطلاع من داخل المستشفى في الساعات الأخيرة من الليل، يأتون إلى الصباح في المستشفى، ومن داخل المستشفى يتم توزيعها على الأماكن الموجودة، على العقد الدفاعية، الكمائن، الأنفاق تحت الأرض، داخل الأرض، على مركز القيادة والسيطرة سواء كان في محيط كمال عدوان أو كان في الفلوجة أو كان في الأماكن أو كان في أماكن تواجد الجيش، يتم تداولها هناك. Pada Selasa 7 Januari 2025, Lembaga Penyiaran Publik Israel Kan menguak isi dokumen yang menjadi dasar negosiasi antara militer Zionis IDF dengan Hamas. Dokumen yang disetujui oleh Kabinet Keamanan Israel pada Mei tersebut bertujuan untuk membebaskan semua warga Israel yang ditahan di jalur Gaza. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa Israel berencana menarik diri dari koridor Netzarim di Gaza Tengah. IDF juga akan membongkar semua instalasi militernya. Dikutip dari Anadolu Agency, sebuah mekanisme juga bakal dibentuk untuk mencegah kembalinya Hamas ke Gaza Utara. Selain itu, Israel bakal mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan, termasuk bahan bakar ke Gaza mulai hari pertama pelaksanaan kesepakatan tersebut. Sementara itu, Hamas akan membebaskan sandera Israel secara bertahap. Di awal, 3 sandera wanita sipil akan dibebaskan pada hari pertama dan diikuti oleh 4 tawanan lainnya di hari ke-7. Kemudian militan Palestina tersebut akan membebaskan 3 sandera setiap minggunya. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGZ menggelar latihan militer berskala besar di Provinsi Isfahan, Iran bagian tengah. Latihan militer ini diberi nama Sandi Iqtidar 1403. Dikutip dari Tribun News, latihan militer tersebut mulai digelar pada Selasa 7 Januari 2025 di dekat fasilitas pengayaan uranium Natanz. Selama fase latihan itu, unit pertahanan udara IRGZ berlatih untuk melindungi situs nuklir Natanz tersebut. Sebelumnya dikabarkan bahwa sistem pertahanan udara baru juga telah ditempatkan di sejumlah titik sensitif di penjuru Iran. Pasukan militer Iran juga gencar melakukan latihan untuk menguji persenjataan dan peralatan mereka. Pejabat Iran juga berulang kali menegaskan bahwa negaranya tak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, terlebih untuk menghadapi potensi serangan termasuk dari pasukan Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.